Selamat siang anak-anakku 12 Mia. Hari ini kita lanjut pelajaran kita bagian B, penurunan tekanan uap larutan elektrolit. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang penurunan tekanan uap larutan yang non-elektrolit. Kalau untuk yang non-elektrolit, menghitung tekanan uap larutannya atau P-nya sama dengan P0 dikali XP. Delta P-nya P0 dikurang P. Nah, di mana letak perbedaan penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit dengan yang elektrolit? Perbedaannya letaknya di fraksi mol si pelarut. Nah, kenapa Ibu bilang perbedaannya di fraksi mol si pelarut? Nah, di kelas 10 kita sudah pelajari bahwa larutan elektrolit itu adalah larutan yang jika dilarutkan di dalam air, zat terlarutnya akan terionisasi membentuk ion positif dan ion negatif. Nah, karena terionisasi membentuk ion positif dan ion negatif, sehingga untuk menghitung fraksi molnya atau XP-nya menjadi mol si pelarut per mol si pelarut tambah mol terlarut dikali I. Nah, apa itu I? I itu adalah faktor Van Hoff, di mana I sama dengan 1 tambah N dikurangi 1 alfa. Apa itu N? N adalah jumlah ion, sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Nah, di kelas 11 kamu sudah belajar cara menghitung ion dari suatu zat, baik zatnya asam atau basah atau garam. Cara menghitung ionnya secara umum bisa kita tuliskan seperti ini. AX BY akan terionisasi membentuk X A Y positif tambah Y B X negatif. Nah, jadi untuk menghitung jumlah ionnya, berapa harga X-nya, ini berapa harga Y-nya, kamu jumlahkan, itulah harga N-nya atau jumlah ionnya. Ya, kita lanjut. Apa itu alfa tadi? Derajat ionisasi atau seberapa banyak zat terlarutnya terlarut di dalam air. Nah, di kelas 10 kita sudah belajar bahwa ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Jika dia elektrolit kuat, alfanya kamu ingat, elektrolit kuat alfanya sama dengan 1. Nah, ciri-cirinya di soal, jikalau tidak diketahui harga alfa di soal, artinya zat terlarutnya itu adalah yang elektrolit kuat. Berarti alfanya sama dengan 1. Nah, jikalau alfanya sama dengan 1, karena dia elektrolit kuat tadi, kita masukkan ke rumus faktor Van Hoff ini, I sama dengan 1 tambah N dikurangi 1 alfa, alfanya 1, setiap bilangan dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, sehingga jikalau alfanya sama dengan 1, maka harga I-nya atau harga faktor Van Hoff-nya sama dengan harga N atau sama dengan jumlah ionnya. Nanti kita masuk ke contoh soal supaya bisa lebih kamu pahami. Tapi jikalau alfanya lebih kecil dari 1, berarti dia elektrolit lemah. Sehingga untuk menghitung harga I-nya nanti harus kamu masukkan ke rumus I sama dengan 1 tambah N dikurangi 1 alfa. Alfanya kamu masukkan. Nah, alfanya kalau lebih kecil dari 1, misalkan 0,8 atau 0, sekian, harus kamu masukkan ke rumus I sama dengan 1 tambah N dikurangi 1 alfa. Tapi kalau seperti soal yang ini, ada contoh soal Ibu buat di sini, contoh soalnya sebanyak 8 gram NaOH MR40 dicampurkan dengan 100,8 gram air MR18. Nah, di sini kan terlarutnya si NaOH, pelarutnya adalah si air. NaOH-nya di sini tidak diketahui berapa harga alfanya. NaOH di sini adalah termasuk larutan elektrolit yang jikalau dilarutkan di dalam air akan membentuk ion positif dan ion negatif. Nah, ini soalnya tidak diketahui harga alfanya. Berarti NaOH adalah elektrolit kuat atau artinya alfanya sama dengan 1. Nanti sehingga I-nya sama dengan harga N-nya. Nah, diketahui katanya tekanan uap air 24 mm Hg.
maka hitunglah penurunan tekanan uap. Kalau penurunan tekanan uap itu berarti sudah delta P. Delta P-nya tetap itu yang di atas, delta P sama dengan P0 dikurang P. Nah, pertama-tama kita harus hitung dulu P. P sama dengan P0 dikali XP. Di mana XP-nya, karena ini adalah larutan elektrolit, XP-nya menjadi mol si pelarut per mol pelarut tambah mol terlarutnya, jangan lupa kamu kalikan dengan I. I tadi faktor Van Hoek. Dari mana kita tahu harga I-nya? Di sini zat terlarutnya adalah si NaOH. Kita ionisasikan dulu NaOH-nya. NaOH ini akan terionisasi membentuk ion Na positif tambah OH negatif. Di sini koefisien Na-nya 1. Tidak ditulis di sini angka, artinya 1. OH negatif di sini 1. Kamu jumlahkan 1 tambah 1 berarti N-nya sama dengan 2. Nah, karena NaOH tadi di sini adalah larutan elektrolit kuat atau harga alfanya sama dengan 1, alfa sama dengan 1. Kalau kita masukkan ke rumus faktor Van Hoek I, alfanya sama dengan 1, sehingga harga I-nya sama dengan harga N-nya. Berarti I-nya sama dengan 2. Kita masukkanlah harga I sama dengan 2 ini ke sini. Sehingga dapatlah XP-nya menjadi mol si pelarut. Siapa pelarut di soal? Si pelarutnya adalah air. Berarti mol airnya adalah berapa gram air di soal? 100,8 per MR-nya 18 per 100,8 per 18 tambah mol terlarut. Siapa terlarut di soal? Si NaOH berapa gram? 8 gram. 8 per berapa MR-nya? 40. Berarti 8 per 40 dikali dengan I-nya. Tadi I-nya dapat 2. Oke. Kamu bagikan ini 100,8 per 18, hasilnya sekitar 5,6. Hasilnya 5,6 per, ini tetap 5,6 tambah ini 8 per 40, 0,2 kali 2 jadi 0,4. Nah, sehingga ini menjadi 5,6 per 6. Berarti XP-nya sama dengan sekitar 0,9. Oke. Kemudian 0,93 ya. Kemudian kalau sudah dapat XP, kamu hitunglah P-nya. P-nya sama dengan P0 dikali XP. Nah, P0 di soal diketahui sebanyak 24 mm Hg. P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni. P0. Berarti 24 dikali tadi XP-nya dapat berapa? 0,93. 0,93. Kamu kalikan ini hasilnya sekitar 22,39. 22,39 mm Hg. Nah, sehingga penurunan tekanan uapnya atau delta P-nya, P0-nya dikurang dengan P larutannya. P0-nya kan 24 diketahui di soal. 24, P-nya tadi sudah dapat 22,39. 22,39 mm Hg, sehingga hasil akhirnya sekitar 1,61 mm Hg. Oke, seperti itu dia. Mudah-mudahan membantu. Ibu akan buat soal persis sama dengan ini, hanya zat terlarutnya ibu ganti dan angka-angkanya ibu ganti. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya anak-anakku.